Baiklah, acara pertama yaitu penyampaian materi oleh pemateri kita pada hari ini kepada Syifa Alfira Ramadhani. Disilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada seminar pada kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Guru Pembimbing sebagai Guru PJOK SMA Negeri 15 Padang, Bapak Syahrul, serta teman-teman yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut saja pada pembahasan kita pada seminar kali ini, yaitu mengenai penyakit menular seksual atau disingkat menjadi PMS. Penyakit adalah suatu kondisi atau suatu keadaan yang tidak normal pada tubuh manusia. Penyakit terbagi menjadi dua. Ada penyakit yang dapat menular dan ada penyakit yang tidak dapat menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dipindahkan atau disebarkan dari satu orang kepada orang yang lainnya. Sedangkan seksual adalah cara seseorang untuk mengungkapkan kesenangan seksualnya. Nah, perilaku seksual ini disadari oleh dorongan seksual seseorang tersebut dengan melakukan aktivitas fisik ataupun non-fisik dengan lawan jenis atau sesama jenis. Nah, yang dengan sesama jenis inilah yang disebut dengan kelainan seksual. Di dalam surat An-Nur juga dijelaskan bahwasanya orang yang tidak normal memandang seks, dia akan mendapatkan penyakit menular seksual. Nah, teman-teman, ada 8 macam penyakit menular seksual ini. Wah, banyak juga ya, juga kan? Makanya, ayo kita bahas satu persatu agar kita dapat memahami dan diharapkan kepada teman-teman semua dapat menghindari 8 penyakit tersebut karena sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Penyakit yang pertama itu adalah penyakit chlamydia. Chlamydia ditemukan sekitar tahun 1990 oleh C. trachomatis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Chlamydia trachomatis. Nah, adapun faktor-faktor yang meningkatkan penyebaran penyakit ini adalah yang pertama, tidak memakai pengaman pada saat melakukan hubungan seksual. Yang kedua, ditularkan ibu hamil kepada bayinya pada saat melahirkan. Dan yang ketiga, pernah melakukan kontak fisik atau hubungan seksual dengan orang yang pernah menderita penyakit menular seksual. Nah, adapun gejala-gejala yang dapat kita lihat dalam penyakit chlamydia adalah yang pertama, adanya rasa nyeri dan terbakar pada saat buang air kecil. Yang kedua, adanya rasa nyeri pada saat berhubungan seksual. Bahkan bisa terjadinya pendarahan pada vagina, teman-teman. Yang ketiga, itu adalah adanya rasa nyeri atau pembengkakan pada skotum atau buah zakar. Dan yang keempat adalah keputihan yang tidak normal pada wanita, seperti berwarna kekuningan sampai kehijauan. Nah, penyakit chlamydia ini bisa disembuhkan dengan antibiotik. Tapi teman-teman, walaupun bisa disembuhkan dengan antibiotik, jangan sekali-kali kita menganggap sepele penyakit menular seksual. Karena ingat, penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Jika bakteri kita biarkan secara terus-menerus, dia akan terus berkembang, teman-teman. Sehingga akan terjadi komplikasi yang berbahaya lagi, teman-teman. Nah, lanjut, penyakit nomor 2 itu adalah penyakit gonore atau kencing nanah. Nah, penyakit ini ditemukan sekitar tahun 1879 yang ditemukan oleh Neisser. Nah, penyakit ini juga disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan melalui aktivitas seksual seperti ciuman dengan lidah. Nah, itu teman-teman, waduh, itu bukan hal yang awam lagi bagi remaja seperti kita ini, teman-teman. Jadi, hati-hati loh diincar penyakit ini. Adapun orang-orang yang rentan terhadap penyakit ini adalah yang pertama, berusia remaja seperti kita saat ini. Nah loh, baru juga dibilangin hati-hati loh mengincar penyakit ini. Yang kedua, itu adalah sering bergonta-ganti pasangan seksual. Makanya teman-teman, setia itu mahal. Orang yang tidak setia itu akan diincar penyakit menular seksual. Percaya atau enggak? Percaya. Aku ada pantun nih, jangan lupa bilang cakep lagi ya. Ya. Buah duku, buah pepaya. Dibeli di warung Wida. Biarlah adik sama abang saja. Asalkan abang tetap setia. Poin pertama yaitu yang halal lebih baik atau stay halal, friends. Jika itu adalah melakukan hubungan seksual dengan orang yang bergonta-ganti pasangan seksual. Nah, ini teman-teman, berhubungan dengan
tadi, biarlah adik sama abang saja asalkan abang tetap setia. Percuma kan kalau kita setia, tapi pasangan kita tidak setia. Jadi kita harusnya setia dan setia, bukan setia F5 ya teman-teman. Baik, yang keempat itu adalah pernah melakukan kontak langsung dengan penderita penyakit menular seksual. Nah, adapun gejala-gejala penyakit gonorrea ini adalah yang pertama, merasakan terbakar pada saat buang air kecil. Yang kedua, keluarnya darah yang disertai nanah pada saat buang air kecil. Yang ketiga, adalah sakit tenggorokan yang berkepanjangan. Nah, penyakit ini juga bisa diatasi dengan menggunakan antibiotik. Tapi ingat, penyakit ini juga disebabkan oleh bakteri, teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan, bakteri jika disepelekan, dia akan berkembang secara terus-menerus sehingga menyebabkan komplikasi lainnya. Nah, penyakit yang ketiga itu adalah penyakit hepatitis B. Nah, siapa sih yang nggak kenal penyakit ini? Penyakit hepatitis, jika dua penyakit yang sudah saya jelaskan tadi menyerang bagian kelamin, maka penyakit hepatitis B ini tidak menyerang bagian kelamin, teman-teman. Terus menyerang apa dong? Nah, penyakit hepatitis B ini menyerang bagian organ hati manusia, teman-teman. Waduh, hati, teman-teman. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama virus hepatitis. Nah, biasanya penyakit ini menular melalui orang yang tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual, dan yang kedua, bergonta-ganti suntik atau menggunakan suntik secara bersama-sama. Nah, ini teman-teman, kasus terbaru menggunakan suntik. Bayangin aja, satu lempeng yang spesial di situ bisa menghasilkan ribuan penyakit lainnya, teman-teman. Maka perlu peringatan bagi kita, teman-teman, untuk berhati-hati dalam menggunakan jarum suntik. Pastikan suntik itu baru dibuka dari segelnya atau pernah dipakai sebelumnya, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah dilakukan kontak fisik atau hubungan seksual dengan penderita penyakit menular seksual. Nah, penyakit ini tergolong penyakit yang sembuh dengan sendirinya. Alhamdulillah bisa sembuh dengan sendirinya ternyata. Tapi ingat teman-teman, penyakit ini disebabkan oleh virus. Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini virus belum ada pengobatan yang efektif untuk mengobatinya. Tetapi virus dapat dicegah melalui vaksinasi. Tapi teman-teman, janganlah sampai kita terpapar penyakit ini, karena penyakit ini menyerang bagian hati, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, hati berfungsi untuk menetralisir racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jika fungsi hati tidak berfungsi lagi, maka racun-racun akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita, sehingga merusak organ yang lain pula, teman-teman. Nah, virus ini dapat kita lihat dalam beberapa gejala, seperti demam, sakit kepala, mual, dan lain sebagainya. Nah, penyakit ini ada satu hal yang paling mencolok dari gejalanya, teman-teman. Tahu nggak apa itu? Betul. Penyakit kuning. Nah, ini teman-teman, coba lihat deh matanya sekarang. Apakah sekarang mata teman-teman tuh berwarna putih atau berwarna kekuningan seperti orang ini? Alhamdulillah masih putih. Kalau kuning itu menderita penyakit kuning, yang merupakan salah satu gejala dari penyakit hepatitis B, teman-teman. Nah, lihat, mata orang ini berwarna kuning, tandanya dia menderita penyakit kuning. Maka dari itu, penyakit hepatitis B ini juga disebut sebagai penyakit kuning, teman-teman. Nah, selanjutnya, itu penyakit yang keempat. Itu adalah penyakit herpes. Nah, penyakit herpes ini ditemukan sekitar 5.300 tahun silam. Penyakit herpes ini disebabkan oleh sekelompok virus. Nah, tadi jika hepatitis tadi disebabkan satu virus saja, tapi herpes disebabkan oleh sekelompok virus. Sekelompok banyak kan, teman-teman? Nah, herpes ini disebabkan oleh dua macam virus. Yang pertama itu adalah herpes simplex atau HSV. Yang kedua adalah varicella zoster virus atau VZV. Kelompok pertama itu rentan terhadap orang yang berjenis kelamin perempuan. Waduh, ini peringatan banget nih bagi teman-teman yang saya perempuan. Juga saya harus berhati-hati dalam memilih pasangan seksual, teman-teman. Yang kedua, itu adalah orang yang sering bergonta-ganti pasangan seksual. Dan yang ketiga adalah orang yang pernah berkontak langsung dengan penderita penyakit menular seksual lainnya. Nah, kelompok kedua itu adalah VZV atau varicella zoster virus. Ini rentan terhadap orang yang pertama itu adalah anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, teman-teman. Yang kedua itu adalah orang yang pernah kontak langsung dengan penderita penyakit cacar air. Yang ketiga, orang yang bekerja atau beraktivitas di tempat khusus anak-anak, terutama anak-anak yang menderita penyakit cacar air. Nah, perlu garis bawahi, pada kelompok VZV ini bisa disebut
air, teman-teman. Selanjutnya, penyakit yang kelima, itu adalah penyakit yang sangat populer saat ini. Apa, teman-teman? Ya, HIV atau AIDS. HIV atau AIDS ini ditemukan sekitar tahun 1920 di Australia yang diteliti oleh Frederick Pescido. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Adapun penyebaran penyakit ini bisa melalui cairan tubuh manusia seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, bahkan air susu ibu. Tapi penyakit ini tidak dapat ditularkan melalui udara, gigitan nyamuk, air liur, air keringat, ataupun air mata. Nah, penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala-gejala seperti flu ringan selama 2-6 minggu. Nah, setelah flu sembuh, tidak menimbulkan gejala-gejala lain, teman-teman, sampai bertahun-tahun. Tapi dalam jangka waktu itu, imun kita semakin turun. Kita akan menjadi orang yang demam, letih, lesu, loyo. Ada nggak gejalanya di sini? Ada dong. Nah, hati-hati teman-teman, itu salah satu gejala dari penyakit HIV atau AIDS. Nah, penyakit ini biasanya rentan atau ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan penularannya. Yang pertama, itu adalah melakukan hubungan seksual dengan orang yang bergonta-ganti pasangan seksual. Yang kedua, menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Nah, ini sama kasusnya dengan penyakit hepatitis B ini tadi, teman-teman. Maka perlu saya peringatkan lagi untuk teman-teman, jika menggunakan jarum suntik agar berhati-hati. Pastikan suntiknya itu baru dibuka dari segelnya. Tidak baru digunakan orang lain, teman-teman. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terjadi sekitar lebih 50.000 kasus HIV atau AIDS di Indonesia. Nah, HIV atau AIDS ini berasal di Indonesia. Nah, berada di Indonesia pertama kali di Pulau Bali dan disebabkan melalui turis. Nah, pada data ini terjadinya peningkatan HIV atau AIDS di Indonesia, teman-teman. Bisa lihat? Nah, grafik ini dari tahun ke tahun semakin naik, teman-teman. Dimulai tahun 2006, sebanyak 7.195 penderita HIV dan 3.716 penderita AIDS. Dan pada tahun 2017, ada sekitar 48.300 penderita HIV dan 9.280 penderita AIDS. Waduh, ini baru tahun 2017 loh, teman-teman. Belum tahu kita nih tahun 2024 nanti, apakah grafik ini semakin menaik atau